Halo semuanya, kali ini kami sedang berada di bank sampah Kelurahan apa ini Pak? Bank Sampah Persatuan Kelurahan Pondok Kelapa. Ini kita akan mewawancarakan dengan Bapak siapa? Rahmat. Bapak siapa? Rahmat. Bapak Rahmat. Pertanyaannya. Siapa duluan? Perkenalkan diri dulu nggak apa-apa. Saya dulu Pak. Iya. Nama saya Syafira Syafira dari SMA Negeri 11 Jakarta. Kelompok 3. Jurusan apa kalian? Masih belum ada jurusan kita. Belum. Oh, Tapi ini berarti untuk tugas fisika. tugas fisika. Berarti kalau belum itu masih kelas 10 ya? Betul. Ayo. Pertanyaan pertama dari saya itu kapan dan kenapa Bapak membuat bank sampah seperti ini? Kapannya itu tepatnya Oktober 2019. Kenapa kita bikin bank sampah? Karena keprihatinan kita sama lingkungan sekitar yang masih banyak sampah botol plastik, sampah plastik yang sebetulnya masih bisa dikelola dengan baik. Juga salah satunya buat mengurangi produksi sampah plastik yang ada di lingkungan internal. Awalnya seperti itu. Nah, seiring berkembangnya waktu berjalan, akhirnya ya dari kalian jadi pada tahu nih sekarang bisa dari eksternal juga. Karena aluran sampah dari warga sampai jadi kayak gini, ini bisa dirubah menjadi uang atau emang untuk kayak pajangan seperti ini aja? Jadi kalau alurnya tuh nasabah ngumpulin dulu di rumah sampah-sampah yang laku, nanti baru disetor ke sini. Setor biasanya setiap hari Kamis. Sekalian nanti ada pemilahan juga, pengembangan. Setelah pengembangan baru dicatat baru dimasukkan ke buku tabungan. Nah itulah nanti yang mereka dapatkan itu nominal dari tabungan sampah, dia sesuai jenisnya sama sesuai harganya. Kalau tabungannya itu uangnya itu akan dibuat apa Pak? Kalau uangnya ya tergantung nasabahnya nanti mau dibuat apa gitu. Karena kan nasabah yang nerima uangnya kan, kita cuman kasih wadahnya aja, tempat nampung. Nanti setelah uangnya didapat dari bank sampah, tinggal mereka buat kebutuhan apa gitu. Oke. Ini ya jelas buat income tambahan ya. Ada lagi? Nah sekarang saya Pak ya. Nama saya Muhammad Fahri Alefandri, bisa dipanggil Evan Pak. Saya dari SMA 11. Saya ingin menanya kepada Bapak, tantangan terbesar apa membuat bank sampah ini? Tantangan terbesarnya itu di warga ya. Warga ada yang semangat, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang malas. Nah makanya tujuan daripada sosialisasi itu gimana caranya membangun mindset calon-calon nasabah atau warga-warga sekitar sini supaya mau ikut dari kegiatan kita untuk mengurangi sampah plastik yang ada di rumah-rumah, yang ada di lingkungan kita. Jadi kita mulai dari kalian nanti di rumah di sekolah itu harus mengurangi sampah plastik. Jadi nanti yang boleh disetor ke TPA Bantar Gebang itu cuma sampah-sampah residu. Jadi nggak boleh semua sampah sekarang semua jenis tuh tidak semuanya boleh masuk ke TPA Bantar Gebang. Jadi yang diharapkan nanti cuma sampah residu doang yang boleh masuk ke Bantar Gebang. Jadi harus ada pengurangan. Pada bawa tumbler nggak kalau sekolah? Bawa. Nah itu salah satu kita mengurangi sampah kantong itu yang buat kemasan minum. Salah satunya kalau kita pakai tumbler kan nanti bisa direfill, nggak pakai kantong plastik yang sekali buang. Salah satu juga. Selanjutnya saya mau nanya, dampak apa yang udah kerasa di lingkungan ini? Dampaknya ya sampah jadi berkurang, lingkungan jadi bersih, terus juga warga jadi dapat income gitu dari tabungan yang nabung ini. Di bank sampah itu dari namanya aja udah ketahuan bank yang cara atau teknisnya itu sektor itu dinominalkan, jadi bukan kayak bank konvensional yang naruhnya pakai uang gitu. Kalau di sini naruhnya pakai sampah, nanti baru mereka dapat uang. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya ada Mas. Selanjutnya pertanyaan dari saya Pak,
Perkenalkan dulu, saya Zidan dari SMA 11. Oke, Zidan. Harapan Bapak atau Ibu untuk anak muda saat masalah sampah itu yang beredar. Nah, ini penting. Jadi tentu kita sebagai pegiat sosial, pegiat lingkungan, hal ini di bidang sampah, kepingin nih kayak kalian-kalian ini bukan cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Paham ya? Jadi kalau tugas sekolah itu kan cuma menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak harus diamalin juga nanti di rumah. Apalagi di sekolah ada piket kan? Iya, Pak. Piket itu salah satu juga menumbuhkan kesadaran diri untuk suka dengan kebersihan, keindahan lingkungan. Nah, yang kedua itu nanti pada saat kita sapu ruang kelas atau dalam rumah, itu kan ada tempat sampah, biasanya ada yang organik sama anorganik. Itu nanti ditempatkan sesuai dengan penempatannya, dan juga yang tadi saya bilang, sampah-sampahnya ini paling tidak nanti di sekolah itu dipilah juga. Mana sampah-sampah basah kayak sisa-sisa makanan gitu, mana juga sampah-sampah plastik anorganiknya nanti dipilah. Apalagi kalau di sekolah itu kan biasanya ada petugas kebersihannya kan tuh. Nah, itu nanti bisa juga melalui petugas kebersihan untuk dikumpulin. Bisa ditaruh di bank sampah, bisa juga dijual langsung ke lapak. Nanti teknisnya tinggal terserah dari sekolah itu, apa uangnya mau atas nama OSIS kah, sekolahan kah, atau per kelas gitu. Kalau di sini sekolah-sekolah yang dekat biasanya atas nama OSIS di sini yang setor sampah ke kita. Jadi harapannya besar banget. Makanya sekarang dari pemerintah pun melalui sekolah-sekolah pasti tujuannya itu anak-anaknya juga ini dikasih tugas yang berhubungan dengan sampah. Kayak kalian ini akhirnya datang ke bank sampah, ya harapannya seperti itu gitu. Satu, supaya timbul kesadaran diri bahwa sampah itu adalah tanggung jawabku. Kedua juga untuk mencintai kebersihan lingkungan juga, dan bisa nanti kedepannya memilah sampah dari rumah atau dari sekolah. Tujuannya satu, harus benar-benar bisa mengurangi sampah plastik. Baik. Ini tinggalnya pada di mana? Saya di dekat sekolah itu. DKI. Berarti ini Saya di Jalan Penggilingan. Gilingan DKI juga. Kalau saya di belakang Wali Kota Jakarta Timur. Iya, semuanya kan di DKI semua kan, nggak ada yang Jawa Barat kan? Iya. Ya, DKI itu sektor sampahnya ke Jawa Barat, ke Bantar Gebang, dari Bekasi. Dan kapasitas yang diterima di Bantar Gebang itu cuma 20% dari setoran normal sebelumnya. Jadi yang awalnya 8.000 ton per hari DKI setor, sekarang cuma boleh 20%. 20% dari 8.000 berapa? Dua. Ya, jadi sekitar 2.000 ton per hari yang sekarang boleh setor ke sana. Dari 7.500 sampai 8.000 berarti 1.500 sampai 2.000 ton. Ini kan jauh banget. Nah, kemana 6.000-nya? Sedangkan kita hidup pasti produksi sampah kan. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari lahir sampai mau meninggal itu kita produksi sampah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa memilah dan mengolah sampah yang kita buang itu nanti sampah residu doang. Sampah residu itu ya, ada yang tahu sampah residu? Sampah makanan. Itu termasuk sampah organik. Sampah residu itu lebih kayak tisu, pampers, masker, ya kan? Ada juga yang bisa dibilang pertengahan, ada sampah residu, sampah B3, bahaya dan beracun. Karena kayak baterai, ya kayak baterai atau enggak yang tisu itu kan, kenapa bisa dibilang juga bahan berbahaya dan beracun? Karena itu juga nanti misalnya kayak bisa dipakai sama orang yang ada penyakit, itu bisa juga. Tapi lebih kalau yang berbahaya beracun itu kayak baterai tadi betul, sama sampah-sampah rumah sakit, kaleng-kaleng bekas yang ada zat kimianya itu yang gitu. Nah, itu harusnya nanti sampah-sampah kita setor itu cuma sampah residu aja gitu.
Jadi nggak bisa. Nanti per 1 Agustus mulai berlaku, Mbak. Jadi udah deket lagi nih. Sudah Pak Udah pertanyaannya. sih Pak, segitu aja untuk pertanyaan. Nggak lama-lama. Ya udah. Sekian wawancara yang bisa kami lakukan di Bank Sampah Persatuan ini. Makasih Bapak Rahmat Ya, sama-sama. atas wawancaranya. Sampai jumpa.